Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita belajar bareng bersama Lombok Abang. Jadi sekarang kita belajar tentang arah bedengan. Walaupun nanti ketemunya ini tergantung ke panjenengan semua. Jadi gini, ini tanaman cabai. Kebetulan cuman beberapa ratus meter lah. Jadi ini kapasitas tanaman cuma 400 meter. Dan ini kebetulan saya punya lahan sendiri, alhamdulillah. Ini cuma lebar 6 meter. Dan membujur ke timur sejauh 30-an meter. Kurang lebih. Karena sebelahnya sudah ada bangunan lah. Jadi kembali ke tema kita, membahas tentang arah bedengan. Jadi tanaman cabai dan semua tanaman. Jadi dalam berbudidaya tanaman, khususnya cabai, kuncinya ada beberapa. Satu adalah pupuk dasar yang baik, kemudian pengolahan lahan yang baik, perawatan yang baik, dan yang terakhir ini yang jarang dibahas. Jadi arah bedengan yang baik. Pupuk dasar yang baik itu yaitu tadi seperti yang video-video saya sebelumnya. Kita khususnya untuk musim hujan, jangan terlalu berambisi untuk menjadi tanaman yang subur hijau royo-royo itu enggak. Yang penting selamat dulu lah. Selamat, bebas dari serangan hama, sudah itu ya kita alon-alon saja, pelan-pelan saja. Kemudian perawatan. Kemudian perawatan itu khususnya musim hujan, sebersih mungkin. Jadi mengurangi kelembapan itu tadi. Kemudian yang terakhir, mungkin video ini tidak usah panjang-panjang sekarang. Bab videonya cuma sederhana. Yang terakhir arah bedengan. Jadi di depan tadi saya mengatakan ini tergantung pada jenengan semua nanti. Ada yang mengatakan membujur ke timur ke barat. Monggo, ini sifatnya nanti sunnah. Dilakukan model begini lebih baik. Membujur ke barat, dari barat ke timur. Nah, monggo ada yang membujur ke selatan, ke utara. Kalau saya memilih yang opsi nomor 2. Dan saya punya alasannya. Saya ilustrasikan gini. Ini saya anggap tanaman cabai. Ini tanaman. Gitu. Kalau ini membujur ke timur, ini misalnya matahari. Kalau ini membujur ke timur, ini matahari itu kan gini. Jadi jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 sore. Logika sederhana ini. Yang kena sinar matahari itu berarti ya cuman yang pinggir sini, kemudian yang atas, kemudian yang atas sini, kemudian yang sini. Nah, sementara yang dibutuhkan itu sinar matahari yang cukup tadi, saya katakan di depan. Ya, jadi gitu. Yang cuman gini, yang sini, daerah sini, yang atas sini, yang atas sini, yang pinggir sini kalau sore. Nah, kalau saya memilih opsi yang kedua, jadi gini. Saya balik gini. Ini membujur ke selatan, misalnya ini. Membujur ke selatan. Ini matahari dari sini. Gitu. Yang kena sinar matahari itu kan dari batang sini sampai jam 12 sampai atas, sampai jam 3 jam sore, jam 5 sampai sini.
Jadi kena semua. Makanya saya menggunakan alasan yang nomor 2. Gitu. Jadi yang kena semua. Kalau menghujur selatan ke utara itu kena semua. Oke? Dari sini kita belajar aja. Berlogika saja. Jadi sekali lagi ini tergantung disclaimer on aja. Jadi tergantung pilihan jenengan. Mas, kalau membujur ke barat itu nyatanya ada yang bagus. Memang ada. Jadi lebih baik. Jadi logika tadi, yang membujur ke selatan itu terkena sinar mataharinya lebih banyak dan dia bisa mengenai batang sampai akar, maksudnya batang komplit semua tanaman. Itu logikanya. Sudah nggih, mungkin begitu saja. Khusus untuk video kali ini tidak usah panjang-panjang. Kita ambil poin-poinnya saja. Jika video ini bermanfaat, monggo dipenggalih. Jika tidak usah ditonton, tidak apa-apa. Sekali lagi saya tidak ngemis subscribe itu, tidak ngemis subscribe. Kita belajar bareng aja di channel ini. Sudah nggih? Jika ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur nuwun, pareng nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.